Halo semuanya, salam dan selamat pagi. Hari ini hari Senin 16 Februari 2026 pukul 10.27. Eh, Pagi ini atau dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membuat materi video terkait dengan sesi pertemuan 3, yaitu mengenai adopsi pasar transformasi teknologi modern. Di mana tujuan dari pembelajaran untuk sesi ini adalah untuk menjelaskan mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana adopsi pasar berkontribusi pada keberhasilan inovasi. Itu konsep adopsi. Lalu ada hambatan adopsi, yaitu dapat menganalisa berbagai hambatan yang menghalangi pelanggan untuk mengadopsi produk, baik itu barang maupun jasa. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan teori difusi atau diffusion theory, yaitu tujuannya adalah untuk menguraikan elemen kunci dalam teori difusi teknologi dan konsep kurva S. Nanti penjelasan detailnya ada di dalam materi sesi ini. Lalu yang berikutnya adalah profil pengadopsi, yaitu mengidentifikasi 5 kategori pengadopsi dalam teori difusi inovasi dan menjelaskan atau mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing profil tersebut. Lalu yang terakhir, tujuan pembelajaran sesi ini adalah digitalisasi versus transformasi. Jadi nanti kalian dapat membedakan antara digitalization, dan transformasi atau transformation. Digital serta contoh masing-masing aspek tersebut. Baik, kita teruskan selanjutnya. Adopsi pasar dan transformasi. Mengapa adopsi pasar itu penting? Jadi seperti tayangan yang sebelumnya terkait dengan Carl Benz dan Berta Benz, di mana Berta Benz itu melakukan beberapa inovasi dengan menjalankan penemuan suaminya Carl Benz, yaitu kendaraan 2 tak bermesin. Dia melakukan traveling sepanjang sekitar 60 kilometeran, di mana di sepanjang perjalanan tersebut Berta Benz itu menemukan beberapa hambatan, beberapa tanggapan dari masyarakat sekitar, baik yang mencibir atau mengatakan bahwa satu hal yang mustahil. Lalu ada juga yang mensupport. Di sini Berta Benz melakukan salah satu contoh adopsi pasar, di mana kunci untuk keberhasilan inovasi teknologi yang hebat tidak akan berarti tanpa penerimaan oleh masyarakat, dan kegagalan sering terjadi akibat kurangnya adopsi. Jadi seperti tayangan sebelumnya tersebut, Berta Benz menemukan beberapa hambatan di dalam proses adopsi pasar, khususnya terkait dengan penemuan atau invention dari suaminya Carl Benz. Akan tetapi sepanjang perjalanan proses itu diperbaiki yang akhirnya
menjadi sempurna seperti kita lihat, kita temukan Mercedes-Benz saat ini. Jadi itu adalah salah satu cara atau implementasi dari adopsi pasar dan transformasi. Lalu yang selanjutnya, konsep adopsi pasar. Sebagaimana diketahui, adopsi pasar adalah proses di mana pelanggan mulai menggunakan produk baru, menjadi jembatan penting antara penelitian dan pengembangan serta realisasi keuntungan bagi perusahaan. Jadi di dalam satu perusahaan atau organisasi memperkenalkan satu produk baru, baik itu barang maupun jasa, hal penting yang menjadi jembatan antara penelitian dan pengembangan itu adopsi pasar, serta itu akan menghasilkan realisasi keuntungan bagi perusahaan. Jadi tahapan-tahapan itu yang harus dipenuhi di dalam implementasi atau adopsi pasar. Jadi seperti beberapa produk yang kita ketahui, produk TV lah. Dulu TV yang masih model tabung, terus seiring berjalan waktu inovasi dilakukan, yang sekarang TV itu sudah dalam bentuk flat screen atau touch screen, sehingga yang akhirnya pelanggan itu akan membeli barang-barang tersebut atau membeli produk-produk tersebut. Jadi itu adalah konsep adopsi pasar. Lalu yang selanjutnya adalah konsep adopsi pasar dalam inovasi. Itu tadi masih lanjutan dari slide sebelumnya. Jadi merupakan proses di mana pelanggan mulai menyukai mulai menggunakan produk baru, menyukai produk baru, sehingga menjadi jembatan penting antara penelitian dan pengembangan produk-produk tersebut serta pencapaian keuntungan bagi perusahaan. Adopsi yang efektif menciptakan sinergi antara inovasi dan kebutuhan pasar yang mendukung keberlanjutan produk di pasar. Sedangkan research and development dan keuntungan, jadi research and development itu otomatis akan membawa inovasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, produk TV yang zaman dulu masih sifatnya TV tabung, masih bentuknya TV tabung, terus seiring berjalan waktu dilakukan research and development, dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk-produk TV, sehingga produk TV tersebut berubah secara fisik. Yang tadinya tabung sekarang sudah menggunakan flat screen atau LCD, atau bahkan sekarang menggunakan LED. Jadi R&D itu membawa research and development itu membawa inovasi, tetapi tanpa adopsi pasar, produk tersebut tidak akan pernah mencapai potensi sepenuhnya. Karena apa? Karena tidak dilakukan intervensi ke pasar, tidak dilakukan uji coba dan lain-lain pada pelanggan. Jadi melalui strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat menjembatani kesenjangan antara penelitian dan pengembangan dan keuntungan dalam memastikan bahwa inovasi diterima dengan baik oleh pelanggan atau konsumen. Jadi itu terkait dengan konsep adopsi pasar dalam teknologi dan inovasi. Jadi nanti jika kalian ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silakan menulis dalam komentar materi video ini. Selanjutnya terkait dengan elemen teori difusi inovasi. Sebagaimana diketahui, inovasi merupakan ide, produk atau praktek baru yang diperkenalkan ke dalam pasar. Jadi yang pada pertemuan sebelumnya, penemuan atau invention itu belum menjadi satu inovasi jika
belum diperkenalkan ke dalam pasar. Jadi keberhasilan tergantung pada seberapa relevan inovasi tersebut terhadap kebutuhan dan keinginan pengguna, dalam hal ini customer. Dan saluran komunikasi berperan penting dalam proses difusi. Jadi proses intervensi ke pasar, mereka memungkinkan penyebaran informasi mengenai inovasi yang dapat mempercepat adopsi oleh pengguna potensial melalui berbagai media atau melalui berbagai channel pemasaran. Dan apalagi saat ini banyak juga banyak pengguna-pengguna atau customer yang sudah bahkan saya yakin masing-masing orang itu hampir 100% sudah punya smartphone yang di dalamnya terdapat sosial media. Jadi interaksi sosial itu lebih dekat. Artinya antara customer dan produser itu lebih dekat di zaman digitalisasi saat ini. Selanjutnya jadi invention dan inovasi ini dianalogikan, khususnya inovasi itu, jadi api unggun dimulai dari ranting kecil. Jadi kan kalau kalian sering camping atau melakukan gathering atau satu pertemuan dan lain-lain dan menggunakan api unggun, itu kan dimulai biasanya kan dari yang kecil dulu ya. Jadi kita bakar ranting-ranting kecil, lalu diembuskan atau ditiup, lama-lama menjadi api unggun. Jadi tidak pernah melakukan api unggun itu dengan langsung besar gitu. Jadi dimulai dari yang sekecil mungkin, dimulai dari aspek-aspek yang kecil. Jadi itu analogi dari inovasi. Lalu selanjutnya, nah ini teori difusi tadi. Jadi profil yang tadi saya sampaikan, profil pengabsorpsi inovasi dalam pasar, di mana profil-profil itu harus memahami, jadi kita harus memahami kategori dan karakteristik pengadopsi teknologi. Jadi di sini kita lihat inovator itu 2,5% persentase orang-orang yang first to try the innovation. Lalu yang selanjutnya early adopters, jadi pengadopsi yang pertama kali dari penemuan tadi, itu persentasenya sekitar 13,5%. Jadi orang-orang ini adalah sudah aware terhadap kebutuhan perubahan dan sangat nyaman di dalam mengadopsi new ID atau adopsi produk-produk baru atau inovasi baru. Lalu ada 34% untuk early majority dan 34% lagi late majority dan selanjutnya laggards. Nanti dapat dijelaskan di jadi ini beberapa profil pengadopsi di dalam inovasi pasar menurut teorinya, itu saya lupa teorinya siapa ya, sebentar ya. Ya, jadi ini profil pengadopsi inovasi pasar menurut Everett Rogers. Dan ini profil inovator tadi yang 2,5%. Jadi inovator adalah kelompok pertama yang mengadopsi inovasi baru. Mereka berani mengambil resiko dan seringkali memiliki jaringan luas yang membantu dalam menyebarkan ide-ide baru atau melaksanakan secara mandiri. Lalu selanjutnya
13,5% yaitu pengadopsi awal seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, jadi early adopters. Jadi pengadopsi awal merupakan pemimpin opini yang berperan penting dalam mempengaruhi kebutuhan pasar. Mereka cenderung memiliki pemahaman mendalam dan kepercayaan terhadap inovasi yang baru diperkenalkan. Jadi ini adalah yang pertama kali mengadopsi produk baru, dan jumlah menurut average itu 13,5% ini pengadopsi awal. Lalu yang selanjutnya majority awal, early majority. Jadi ini adalah kelompok yang pragmatis dan cenderung menunggu bukti kehandalan sebelum mengadopsi teknologi baru, melindungi diri dari resiko dan memastikan nilai yang jelas. Jadi ini jumlahnya 34%. Jadi mungkin ini bisa buat saya pribadi saya masuk ke dalam majority awal atau early majority dalam hal electric vehicle. Karena apa? Karena saya harus menunggu bukti kehandalan EV tersebut, karena kan untuk saat ini electric vehicle itu merupakan satu teknologi baru di dalam kendaraan bermesin. Dan saya tentunya sebagai individu itu melindungi diri dari risiko dan memastikan EV itu handal dan jelas untuk masa depan. Oleh karena itu mungkin saya masuk ke dalam kriteria early majority. Atau teman-teman semua, apakah ada yang masuk ke dalam majority awal ini tersebut? Lalu yang berikutnya adalah late majority atau mayoritas akhir, di mana mayoritas akhir mengadopsi inovasi dengan skepticism. Jadi mereka ngerasa nggak yakin lah akan produk itu atau inovasi tersebut. Mereka cenderung mengikuti tren setelah melihat bukti keberhasilan dari pengguna awal dan memerlukan dorongan sosial untuk beradaptasi. Jadi ini adalah seperti apa sih? Seperti follower, pengikut lah. Lalu yang selanjutnya adalah 16%, di mana di sini adalah kategori laggard dalam adopsi, di mana laggard adalah pengadopsi inovasi yang paling lambat atau paling telat, seringkali mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan. Mereka umumnya lebih tua dan kurang terpapar teknologi. Ini biasanya orang-orang tua yang gaptek, ini yang kita temui kan, yang kita banyak temukan gitu kan, banyak yang orang tua yang masih belum mau terima teknologi baru. Kan banyak juga orang tua yang nggak megang HP, nggak megang itu karena merasa ya nggak perlu lah, atau merasa kalau mau komunikasi ya datang ngobrol, seperti itulah. Lalu berikutnya adalah hambatan adopsi. Jadi beberapa implementasi adopsi tersebut sering kita temui hambatan, sering ditemui constraint atau rintangan baik itu secara kebijakan atau secara produk atau secara material dan lain-lain. Jadi terdapat berbagai hambatan adopsi produk baru yang menghalangi integrasi teknologi dengan produk tersebut. Serta memahami tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pasar. Jadi ini beberapa hambatan. Jadi hambatannya antara lain psikologis, fungsional, ekonomi, sosial, dan psikologis, fungsional, ekonomi, dan sosial. Jadi hambatan psikologis dapat kita definisikan jadi hambatan yang seringkali disebabkan oleh ketakutan terhadap resiko dan perubahan. Jadi individu mungkin merasa
nyaman dengan status quo tadi. Jadi ini seperti yang laggards ya, yang 16% tadi, yang dimana secara nggak langsung orang-orang jadi hambatan itu dapat menghambat mereka untuk mencoba produk baru. Jadi ketakutan, resiko terhadap resiko dan apa terhadap perubahan itu menghambat mereka untuk mencoba produk baru. Lalu yang berikutnya adalah hambatan ekonomi, di mana hambatan ekonomi terjadi ketika biaya awal produk baru terlalu tinggi. Jadi harga jual produk tersebut tidak sellable kepada pelanggan atau customer, menyebabkan konsumen berpikir dua kali. Jadi terlalu mahal untuk satu produk baru. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat menjangkau produk tersebut. Jadi secara nilai ekonomis, jika manfaat tidak sebanding adopsi akan terhambat. Jadi buat apa saya beli barang yang tidak terlalu bermanfaat dan tidak terlalu signifikan buat kebutuhan saya pribadi, buat apa saya beli? Jadi itu salah satu contoh hambatan ekonomi. Lalu ada hambatan fungsional, di mana hambatan fungsional itu muncul ketika produk baru dianggap tidak kompatibel atau terlalu rumit untuk digunakan. Dalam hal ini istilahnya user friendly. Kan ada juga yang kita kadang-kadang dikasih hadiah atau menemukan barang-barang yang untuk menjalankan atau mengoperasikan produk tersebut terlalu sulit, jadi tidak user friendly. Jadi artinya itu akan menghambat adopsi produk baru tersebut. Hal ini dapat membuat konsumen ragu untuk mengadopsi teknologi tersebut. Karena apa? Karena itu tadi, untuk mengoperasikannya sulit, untuk menjalankan susah gitu. Jadi customer akan menjauh dari produk tersebut. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini hambatan adopsi produk baru. Jadi ada psikologis, fungsional, ekonomi, dan sosial. Lalu yang berikutnya, strategi penetrasi pasar, di mana strategi itu di dalam kita memasarkan satu produk baru itu harus ada strateginya. Jadi gimana strategi penetrasi pasar? Jadi ada target segmen, itu harus tepat, jadi harus sesuai. Jadi memfokuskan upaya pemasaran pada inovator dan pengadopsi awal sangat penting, karena mereka adalah yang mulai memperkenalkan produk-produk inovasi-inovasi baru kepada masyarakat. Itu sangat penting. Jadi segmen ini cenderung lebih terbuka untuk mencoba produk baru dan dapat memberikan umpan balik sangat berharga bagi pengembangan produk-produk berikutnya. Lalu kurangi resiko, di mana menawarkan uji coba gratis atau garansi uang kembali adalah cara efektif untuk mengurangi kekhawatiran konsumen. Ini mendorong mereka untuk mencoba produk tanpa rasa takut kehilangan investasi. Jadi ini banyak yang kita temukan. Jadi khususnya pada pelanggan-pelanggan yang setia kepada produk dan lebih mudah memperoleh feedback dari pelanggan-pelanggan setia satu produk. Jadi yang selanjutnya adalah strategi mempercepat adopsi. Jadi sederhanakan manfaat, memastikan proposisi nilai yang jelas, mudah dipahami adalah kunci. Jadi pelanggan harus cepat menangkap keuntungannya untuk mendorong adopsi produk baru dengan lebih cepat. Jadi benefitnya, jadi pelanggan harus cepat menangkap benefitnya buat mereka untuk dapat mendorong adopsi produk baru itu dengan lebih cepat. Jadi kunci salah satunya adalah mensederhanakan proses, mudah dipahami. Jadi seperti banyak kan user friendly, plug and play, jadi lebih mudah. Jadi orang-orang itu lebih mudah mengadopsinya atau lebih
mudah menggunakannya. Lalu menggunakan pemimpin opini. Jadi ini banyak saat ini kan banyak produk-produk yang menggunakan apa sih ya, menggunakan uh, artis yang menggunakan konten kreator yang sangat berpengaruh untuk memperkenalkan produk, sehingga pelanggan-pelanggan yang baru akan membeli produk baru itu merasa yakin, oh ini sudah jadi endorsement lah, biasa kita sebut ya, endorsementnya itu kepada pihak-pihak yang kredibel, pihak-pihak yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai pengetahuan terhadap produk-produk baru tersebut, dan feedbacknya harus jujur biasanya. Lalu selanjutnya transformasi teknologi dalam bisnis. Jadi sebagaimana kita ketahui kan, pabrik-pabrik itu kan butuh teknologi-teknologi untuk menjalankan operasional atau menjalankan rantai produksi. Dan seiring berjalan waktu, transformasi teknologi di dalam bisnis itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk mempercepat proses, untuk efisiensi biaya, dan lain-lain. Jadi semuanya, hampir semua proses itu digantikan, diotomasi dengan mesin, dengan teknologi-teknologi yang terkini. Jadi jadi dalam hal ini transformasi teknologi adalah perubahan strategis yang mengubah cara organisasi beroperasi, memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif pasar. Jadi itu adalah salah satu cara-cara dalam organisasi atau perusahaan lebih menilai teknologi itu sebagai alat untuk memajukan perusahaan tersebut. Jadi mengefisiensikan proses, efisiensikan biaya. Jadi dengan menggunakan teknologi digital dulu kan, sebagai contoh yang kita tahu, yang simpel itu biasanya kan kalau kita makan itu masih kasirnya itu masih pakai perinan ya, masih pakai model yang kasir gede itu yang kalau dipencet langsung keluar drawernya. Kalau saat ini kan enggak kan, saat ini tinggal pencet tombol, pencet touchscreen, atau kita order biasanya kan di meja restoran itu suka ada QRIS ya, atau QR code, yang mana begitu kamu scan itu, dan itu bisa kamu order melalui smartphone, yang akhirnya dari orderan itu akan masuk ke dalam POS, point of sales. Jadi itu konsep-konsep transformasi teknologi untuk lebih memiliki keunggulan kompetitif, lebih mempunyai nilai kompetitifnya. Jadi di sini perbedaan konsep digital, jadi digitization dan digitalization. Jadi bla bla bla. Digitization dan digitalisasi. Jadi digitization adalah proses mengubah informasi dari bentuk analogi ke digital. Jadi itu digitization. Jadi dari analog ke digital, seperti mengkonversi dokumen fisik menjadi file PDF, itu digitization. Dapat diakses dengan mudah, efisiensi secara elektronik. Lain halnya dengan digitalization. Digitalization itu melibatkan penggunaan teknologi untuk mengubah proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai baru, seperti mengimplementasikan sistem ERP, Enterprise Resource Program, untuk manajemen data dan proses yang lebih baik. Jadi antara digitization dengan digitalization itu berbeda ya. Ada susah ngomongnya, digitalization. Tongue twist banget.
Lalu ada perubahan perilaku konsumen. Di sini ada kecepatan dan personalisasi. Jadi perubahan perilaku konsumen terhadap adopsi pasar itu, konsumen modern mengharapkan kecepatan dalam layanan dan respon dengan akses instan ke informasi dan produk. Jadi ini lebih kepada, jadi kan kita tahu semua, hampir semua orang itu kan memegang smartphone ya. Dengan hal itu diharapkan pengguna smartphone itu dapat memperoleh layanan-layanan, memperoleh respon-respon secara dan mengakses data secara instan, informasi-informasi atau produk-produk tertentu yang diinginkan. Hal ini mendorong perusahaan untuk beradaptasi dan memenuhi ekspektasi ini dengan digitalisasi tadi atau digitation tadi. Lalu ada personalisasi, jadi teknologi memungkinkan personalisasi berbasis data, di mana pengalaman konsumen disesuaikan dengan preference individu, meningkatkan kepuasan dan loyalitas terhadap merek yang memahami kebutuhan mereka tersebut. Jadi ini dua perubahan perilaku konsumen terhadap adopsi pasar di dunia digital. Sehingga di dalam hal ini akan bergeser kepada manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan itu merupakan proses penting untuk memastikan keberhasilan transformasi teknologi atau digital melibatkan kepemimpinan visioner, keterlibatan karyawan, serta pelatihan dan pengembangan keterampilan baru. Jadi ini yang yang pada umumnya disebut agile process dan agile people. Jadi begitu ada perubahan, begitu ada teknologi masuk dan diimplementasikan dalam satu perusahaan, itu harus semua terlibat, dari level manajemen, level leadernya, dan keterlibatan karyawan, serta dilakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan baru untuk implementasi inovasi produk-produk baru tersebut. Jadi di sini seperti 4 yang tadi disampaikan, ada kepemimpinan visioner, keterlibatan karyawan, pelatihan dan pengembangan, serta sistem penghargaan. Jadi kepemimpinan visioner mendorong perubahan positif dengan menjelaskan tujuan strategis yang jelas, menciptakan visi yang menginspirasi bagi karyawan untuk beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan baru. Lalu ada keterlibatan karyawan, jadi otomatis ini juga harus melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan komitmen antara manajemen dengan karyawan secara organisasi, dan partisipasi aktif memungkinkan mereka untuk merasa memiliki peran dalam perubahan yang terjadi. Lalu ada sistem pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan yang tepat, pengembangan keterampilan yang baru sangat diperlukan untuk memastikan karyawan dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Dan metode kerja meningkatkan produktivitas dan kepercayaan diri. Jadi ini banyak dilakukan jika ada perubahan-perubahan teknologi yang lebih canggih atau yang lebih otomatis, dan karyawan dilatih atau dilakukan development agar adaptasinya lebih mudah dan metode kerjanya lebih meningkat dan meningkatkan produktivitas pula. Lalu ada juga sistem penghargaan. Jadi menerapkan sistem penghargaan yang baru yang mendorong inovasi dan teknologi kolaborasi membantu menciptakan budaya kerja yang positif. Jadi dalam hal ini melibatkan seluruh komponen di dalam satu organisasi untuk dapat berkolaborasi membantu menciptakan budaya kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan untuk berkontribusi lebih baik. Selanjutnya terkait dengan teori difusi teknologi, yaitu memahami penyebaran inovasi. Sebagaimana diketahui, teori difusi teknologi menurut Rogers itu menjelaskan bagaimana inovasi menyebar dalam masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju adopsi tersebut dan penerimaan terhadap adopsi tersebut.
Jadi 75% adopsi teknologi mencapai puncak, di mana pada titik ini 75% pengguna telah mengadopsi teknologi baru, menunjukkan bahwa inovasi telah mencapai fase pertumbuhan yang signifikan sebelum kemungkinan jenuh kejenuhan pasar. Jadi disebut dengan teori apa? Disebut dengan teori difusi. Jadi sudah sampai produk tersebut sudah dapat mempenetrasi pasar sehingga hampir 75% pengguna menggunakan teknologi baru tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi. Jadi ada keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas. Jadi keunggulan relatif yaitu di mana keunggulan relatif produk baru dibandingkan dengan alternatif yang ada sangat mempengaruhi tingkat adopsi. Jadi semakin besar keunggulan, semakin cepat produk tersebut diterima pasar. Itu jelas ya. Lalu ada kompatibilitas. Jadi di mana produk baru dengan sistem dan nilai yang ada sangat kompatibel, sangat cocok, sangat saling membutuhkan. Produk yang mudah diintegrasikan cenderung diadopsi lebih cepat oleh pengguna. Jadi ini jelas ya, kompatibilitas yang sering kita sebut user friendly, plug and play. Jadi itu kita lebih nyaman untuk menggunakan produk-produk yang ada di pasar. Lalu ada kompleksitas. Produk yang dianggap rumit atau sulit digunakan akan menghambat adopsi. Itu jelas ya. Jadi kalau produk-produk tersebut tidak user friendly, tidak plug and play, itu kita kadang-kadang kita juga segan ya untuk untuk menggunakan produk tersebut. Ya, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi diffusi. Lalu ada trialabilitas, ada observabilitas, dan sifat keputusan. Jadi trialabilitas itu mengacu pada sejauh mana individu dapat sejauh mana inovasi itu dapat diuji atau trial and error atau dicoba sebelum diadopsi sepenuhnya untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan kepercayaan pengguna dan resiko-resiko yang kegagalan akan produk tersebut. Jadi selalu diuji coba, di trial error untuk produk tersebut dapat masuk ke dalam pasar. Lalu ada observability atau observabilitas, di mana kemampuan untuk melihat hasil dari inovasi secara nyata sehingga pengguna potensial dapat memahami manfaatnya dan lebih cenderung mengadopsinya. Jadi kemampuan untuk melihat inovasi secara, jadi kita bisa literatur di Google atau apa terhadap produk-produk yang baru sehingga kita memahami manfaat dari produk tersebut sebelum itu produk tersebut dipegang ke tangan pelanggan atau customer. Lalu ada juga sifat keputusan, di mana sifat keputusan ini mencakup seberapa terbuka individu atau kelompok terhadap perubahan yang dapat mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi dalam suatu sistem sosial. Jadi faktor-faktor salah satu faktor yang mempengaruhi visi adalah sifat keputusan. Jadi kalau kita intervensi pasar dengan individu-individu yang atau kelompok yang tidak mau berubah seperti orang tua, orang-orang yang tidak mau menerima teknologi, itu akan sulit untuk satu produk untuk masuk ke dalam sebuah pasar. Dalam hal ini market, contohlah sebagai pasar dijual-jual bebas. Jadi tiga faktor ini yang mempengaruhi divisi. Lalu selanjutnya peran komunikasi. Jadi ada pengetahuan, persuasi, dan keputusan. Jadi sebelum produk tersebut beradaptasi ke pasar, itu tahap awal itu adalah pengetahuan, di mana pengetahuan adalah tahap awal di mana informasi mengenai inovasi disampaikan melalui media massa, jadi iklan,
sosial media dan lain-lain. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran dan minat di kalangan konsumen atau pelanggan. Lalu ada persuasi, jadi ada proses di mana komunikasi interpersonal berperan penting. Jadi seperti saya mempersuasi kalian gitu loh, coba nih beli produk ini, bagus loh atau segala macam. Itu akan mempengaruhi apa di dalam adopsi pasar. Jadi pengaruh dari teman atau keluarga dapat mendorong keputusan-keputusan konsumen untuk mencoba inovasi yang diperkenalkan. Jadi banyak ini dilakukan oleh sales atau marketing atau di luar itu adalah ya teman-teman atau keluarga. Jadi udah ada teman yang sudah pakai, contoh lah, tuh udah pakai iPhone berapa sekarang, iPhone 17 Pro Max. Nah, orang tersebut menceritakan kelebihannya segala macam sehingga itu mempersuasi kita untuk dapat lebih mengenal iPhone tersebut sehingga kita membeli produk tersebut. Lalu tahap akhir adalah keputusan, di mana setelah konsumen mempertimbangkan untuk mengadopsi inovasi, testimoni atas uji coba produk tersebut menentukan apakah keputusan untuk adopsi akan diambil. Jadi itulah peran komunikasi. Yang berikutnya adalah implementasi, konfirmasi, dan umpan balik. Jadi peran komunikasi, implementasi inovasi memerlukan dukungan teknis yang efektif, memastikan bahwa pengguna dapat menggunakan produk tersebut dengan mudah, user friendly atau plug and play, dan mendapatkan bantuan saat diperlukan untuk mengurangi hambatan. Ini lebih dikenal after sale service ya biasanya. Kalau biasanya kita beli motor baru atau mobil baru kan itu biasanya ada after sale service-nya ya. Lalu yang berikutnya adalah konfirmasi, di mana tahap lanjutan dalam proses adopsi pasar, di mana pengguna membangun kepercayaan melalui pengalaman positif, dukungan komunitas, memperkuat keputusan untuk terus menggunakan inovasi tersebut. Jadi ini biasa kita temui feedback ya. Biasa kan kalau kalian mau beli satu produk, itu kan yang paling mudah kita lihat itunya, coba bintangnya ada berapa, feedbacknya seperti apa. Jadi itu mengkonfirmasi di mana proses adopsi pengguna membangun kepercayaan. Jadi dari testimoni lah, lebih tepatnya testimoni, si pengguna itu memberikan feedback terhadap barang tersebut setelah mereka menggunakan barang tersebut. Lalu ada umpan balik dari pengguna, membantu penyempurnaan inovasi, menjadikan komunikasi dua arah yang penting untuk memahami kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta mendorong penyebaran lebih lanjut. Jadi umpan balik terhadap dari pengguna itu akan membantu menyempurnakan produk. Jadi umpamanya seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang produk-produk awal itu kan begitu berjalan waktu itu lebih disempurnakan lagi. Di mana penyempurnaan itu salah satunya berasal dari proses umpan balik dari pengguna produk. Selanjutnya terkait dengan dalam hal ini kita akan diskusikan tentang studi kasus digitalisasi Bengkel Go. Jadi ini inovasi dalam industri otomotif modern, di mana sebagaimana diketahui Bengkel Go adalah startup yang fokus pada digitalisasi bengkel otomotif. Jadi bengkel otomotif itu menggunakan teknologi digital untuk melakukan proses proses pemeliharaan atau terhadap kendaraan atau otomotif, di mana Bengkel Go ini menawarkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan pengalaman pelanggan di era digital saat ini. Jadi beberapa tantangannya, jadi resisten, jadi Bengkel Go ini lebih banyak memperkenalkan, lebih banyak berfokus kepada
digitalisasi bengkel otomotif. Jadi digitalisasi bengkel Go ini lebih kepada bukan proses seperti proses perbaikan ya, bukan robot, bukan, tapi dia lebih memperkenalkan melalui channel-channel digital untuk memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan di dalam bengkel Go. Seperti inilah, seperti menjual satu spare part. Nah itu diperkenalkan, ini loh kanvas rem, contohnya ini loh untuk klakson, untuk lampu dan lain-lain. Kita menggunakan channel-channel digital. Itu digitalisasi bengkel Go. Lalu di dalam digitalisasi itu ada tantangan digitalisasi pada industri tradisional, di mana industri-industri ini tidak 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 sangat bergantung kepada digital. Jadi seperti penjual-penjual di pasar tradisional lah, itu masih banyak menggunakan konvensional dalam bertransaksi. Dan ini resisten terhadap perubahan. Jadi banyak organisasi menghadapi resisten terhadap perubahan karena ketidakpastian dan rasa nyaman dengan cara lama. Jadi seperti ya itu tadi yang kita ketahui, mungkin banyak penjual. Jadi penjual-penjual di pasar tradisional itu lebih nyaman dengan ketemu antara penjual dan pembeli, dan ada transaksinya cash basis atau tunai. Jadi ini tidak dipengaruhi teknologi, sehingga inovasi itu tidak terjadi. Jadi karena proses secara konvensional. Lalu yang berikutnya adalah kesenjangan keterampilan digital. Jadi para pedagang-pedagang di pasar tradisional itu memiliki tidak memiliki keterampilan digital yang sangat memadai. Jadi mereka lebih nyaman menggunakan cara-cara tradisional, lebih memfokuskan kepada interaksi yang lebih sosial. Jadi antara penjual dan pembeli ketemu di pasar, gabung, ngobrol, dan pembayarannya pun juga cash basis. Jadi nggak jarang tuh yang pelaku-pelaku di pasar tradisional itu menggunakan smartphone atau apa segala macam untuk proses transaksi. Lalu tantangan yang berikutnya adalah fragmentasi pasar dan masalah kepercayaan. Jadi fragmentasi pasar itu menciptakan kesulitan bagi perusahaan dalam menjangkau konsumen secara efektif. Dengan banyaknya penyedia layanan dan pelanggan sulit menemukan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini karena semakin banyaknya produk-produk yang hampir mirip, sejenis, yang akhirnya menyulitkan untuk konsumen mengambil keputusan barang mana atau produk mana yang akan diambil. Jadi fragmentasi pasar itu karena pasarnya udah jenuh untuk satu produk, sehingga akan kesulitan pelanggan untuk mengambil keputusan dalam membeli barang atau produk tersebut. Lalu yang berikutnya adalah masalah kepercayaan, di mana ini sangat penting. Ketidakpercayaan terhadap teknologi baru menjadi penghalang paling besar dalam adopsi digitalisasi. Banyak pelaku industri merasa ragu untuk beralih karena ketidakpastian dan risiko yang dianggap tinggi, sehingga memperlambat transformasi. Yang berikutnya adalah strategi edukasi pasar, di mana ada dua aspek, yaitu high touch, dan pendekatan fokus manfaat praktis. Di mana pendekatan high touch itu melibatkan langsung ke bengkel, demo produk, dan workshop untuk meningkatkan pemahaman. Ini membangun hubungan langsung dengan pengguna dan meningkatkan kepercayaan. Itu kan sering kita temui. Contohlah dalam dunia perempuan atau dunia wanita, itu kan paling sering itu dilakukan workshop kecantikan, workshop makeup artist, di mana barang-barang yang
produk-produk baru itu diperkenalkan langsung kepada makeup artist yang akan diinikan kepada calon konsumen. Begitu calon konsumen itu merasa puas, oh ternyata bagus nih bedaknya, oh ternyata bagus lipstiknya, itu otomatis akan ada interaksi, akan ada proses yang selanjutnya secara nggak langsung itu akan meningkatkan kepercayaan kepada pengguna. Lalu yang berikutnya adalah strategi fokus manfaat praktis, di mana dalam edukasi pasar penting untuk meningkatkan manfaat praktis dan finansial dari teknologi, membangun nilai nyata bagi pengguna, membantu mereka memahami keuntungan digitalisasi dan adopsi teknologi baru. Jadi sebagai ini dicontohkan di dalam edukasi pasar, kita akan memperkenalkan satu produk baru di mana lebih menekankan kepada manfaat praktis dan ekonomis dari teknologi baru tersebut. Seperti contoh yaitu tadi digitalisasi dalam transaksi menggunakan point of sales yang sekarang itu banyak ditemukan. Itu memperkenalkan teknologi tersebut akan memudahkan customer memahami keuntungan digitalisasi dan mengadopsi teknologi baru. Jadi jika semua transaksi, contohlah yang kita temui itu kalau kalian tahu pernah makan di mana soto Pak No ya, yang di sekitaran mana Gading Serpong ini, yang di sekitar ruko belakang samping kampus itu kan ada soto Pak No. Nah itu udah mulai dia sudah menggunakan POS pakai tab malah, jadi tinggal pencet-pencet aja tuh. Nah itu akan mempergunakan dan brand yang membawahi POS tersebut memperkenalkan kepada calon customer, dalam hal ini warung Pano, di mana kalau menggunakan POS digital ini lebih mudah dan nggak terlalu besar barangnya dan langsung bisa transaksi menggunakan QRIS. Jadi itu mempercepat proses sehingga warung Pano menerapkan implementasi POS digital melalui tab tersebut. Lalu yang berikutnya adalah membangun komunitas, di mana dengan membangun komunitas sesama pengguna itu akan terjadi kolaborasi dan dukungan. Jadi kita bisa mengetahui nih kok kalau barang saya rusak, teman-teman ini di dalam satu komunitas, misalnya komunitas pencinta kendaraan bermotor lah, King contohnya lah. Nah itu terjadi komunikasi gimana kalau ininya rusak, terus gimana cari barangnya dan lain-lain. Itu lebih memperkenalkan dan saling meningkatkan kepercayaan terhadap satu produk, dalam hal ini aplikasi bengkel, dengan mengembangkan komunitas. Lalu yang berikutnya adalah pemimpin opini. Jadi menggunakan pemimpin opini dalam komunitas dapat mempercepat adopsi. Mereka mempengaruhi keputusan orang lain, membantu menyebarkan informasi positif, dan meningkatkan penerimaan teknologi baru di kalangan pengguna. Dalam hal ini pengguna otomotif kan, untuk Bengkel Go, sehingga lebih memperkenalkan apa yang ditawarkan oleh Bengkel Go. Lalu yang berikutnya, dengan pertumbuhan pengguna Bengkel Go mengikuti kurva S, dimulai lambat dengan inovator, kemudian mempercepat saat adopsi meningkat, hingga mencapai jenuh saat pasar mulai saturasi. Jadi kurva S itu lebih kepada dari slow, terus high pace, sampai dengan titik jenuh. Jadi itu terkait dengan penjelasan video kali ini tentang adopsi pasar. Jadi di mana rangkuman dari sesi ini adalah kunci inovasi, di mana adopsi pasar itu kunci keberhasilan bagi penerapan inovasi yang berkelanjutan. Lalu ada hambatan adopsi, di mana hambatan psikologis, fungsional seringkali menghambat adopsi produk baru di pasar. Lalu ada
bahasan terkait dengan perilaku konsumen, di mana teknologi mengubah perilaku konsumen, mendorong ekspektasi akan kecepatan dan personalisasi. Lalu dibahas pula terkait profil pengadopsi. Jadi ada 5 kategori yang terkait dengan profil pengadopsi. Lalu yang berikutnya adalah transformasi digital, di mana transformasi melibatkan perubahan strategis, bukan hanya otomatisasi proses yang ada. Jadi harus secara keseluruhan, seperti yang saya sampaikan tadi, agile proses dan agile people pada saat teknologi baru. Jadi semuanya menyesuaikan, baik dari level manajemen sampai level operasional. Lalu ada kita bahas teori difusi teknologi, di mana menjelaskan bagaimana inovasi menyebar melalui masyarakat secara efektif. Jadi itu terkait dengan sesi 3 ini, adopsi pasar. Dan jika ada pertanyaan atau diskusi, monggo silakan bisa berkomentar di layanan komentar di @link terkait materi ini. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas kerjasamanya. Saya harapkan rekan-rekan dapat menyaksikan video ini dan membaca materi yang sudah di-share di @link, sehingga nantinya akan meningkatkan SES atau Student Engagement Score di @link. Dan untuk yang belum memiliki akses di @link, karena saya mudah-mudahan semuanya punya akses link ya. Tapi kalau belum atau ada kesulitan di dalam mengakses materi @link, monggo silakan komunikasi ke saya, Japri, atau nanti biar saya juga bisa komunikasi ke bagian terkait. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang.